Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayuning selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, saya Anissa Nurhoiria dari kelas 4D. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis organisasi publik yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang pertama yaitu terdapat visi dan misi BPOM. Menurut saya visi BPOM ini sudah cukup baik karena telah berorientasi pada masa depan dan juga terdapat cita-cita yang ingin dicapai oleh BPOM di masa yang akan datang, yaitu menciptakan obat dan makanan yang lebih bermutu. Misi BPOM juga sudah baik karena terdapat kata kunci meningkatkan, memfasilitasi dan juga membangun, di mana hal tersebut sebagai cara untuk mencapai cita-cita yang ada di dalam visi tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan dan sasaran Smart BPOM. Menurut saya tujuan BPOM ini sudah cukup baik dan juga sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam mencapai visi yang ada. Kemudian untuk sasarannya sendiri sudah smart karena dalam mencapai sasaran tersebut terdapat batasan waktu atau target selama 5 tahun. Sasarannya masuk akal dan juga bisa untuk dicapai. Selanjutnya di sini ada tabel IPAS, yaitu faktor lingkungan internal yang memuat kekuatan dan juga kelemahan dari organisasi BPOM. Total nilai keseluruhan IPAS dari BPOM yaitu senilai 3,38. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya strategi BPOM yang telah diterapkan saat ini sudah mempunyai kemampuan sedang atau moderat dalam mengelola lingkungan internalnya. Selanjutnya yaitu tabel EPAS atau faktor lingkungan eksternal yang memuat peluang dan juga ancaman dari organisasi BPOM. Dapat dilihat bahwa total nilai keseluruhan EPAS dari BPOM yaitu senilai 4,47. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya strategi yang diterapkan oleh BPOM saat ini sudah mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam mengelola lingkungan eksternalnya. Selanjutnya di sini terdapat kuadran strategi. Dapat diketahui bahwasannya IPAS berada pada sumbu X yaitu senilai 3,38, sedangkan EPAS berada pada sumbu Y yaitu senilai 4,47. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya berada dalam kuadran 1 atau strategi agresif. Strategi agresif merupakan strategi yang mendukung perusahaan untuk terus memanfaatkan peluang demi mencapai kesuksesan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu the balance scorecard. Yang pertama yaitu finansial atau keuangan dari organisasi BPOM, yaitu efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam menjalankan tugas pengawasan dan regulasi. Kemudian memantau pendapatan dan anggaran BPOM untuk memastikan kecukupan dan penggunaan yang tepat terhadap pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya yaitu anggaran BPOM juga bisa berasal dari pemerintah, penerimaan jasa, pihak-pihak yang mengajukan izin edar, sanksi, dan denda-denda kepada yang melanggar peraturan pengawasan obat dan makanan, serta bisa juga dari donasi dan bantuan dari pihak tertentu. Selanjutnya nomor 2 yaitu customer. BPOM mengutamakan kepuasan konsumen terhadap produk obat dan makanan dan memperbaiki proses pengawasan jika terdapat sebuah masalah. BPOM juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat komunikasi serta edukasi kepada masyarakat tentang peran dan tanggung jawab dari BPOM. Selanjutnya yang ketiga yaitu internal. BPOM terus meningkatkan kepatuhan industri obat dan makanan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh BPOM. Kemudian mesin serta laboratorium pengujian BPOM juga sudah cukup baik untuk mendukung kegiatan BPOM dalam memastikan keamanan dan kualitas produk obat dan makanan. Selanjutnya sumber daya manusia BPOM juga sudah melibatkan para ahli, peneliti, inspektur, dan juga analis, sehingga pengawasan obat dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada learning and growth. BPOM terus mengembangkan sumber daya manusia serta melakukan pelatihan kepada staf BPOM untuk meningkatkan kompetensi mereka. BPOM juga melakukan inovasi serta penelitian yang berkelanjutan dalam bidang pengawasan obat dan makanan untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan dari produk BPOM. Selanjutnya di sini terdapat matriks SWOT. Untuk S atau strength, kekuatan dari BPOM yaitu Badan POM RI ini sudah memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. BPOM juga sudah memiliki aplikasi terpadu yang dapat melakukan pengendalian dan perizinan terhadap obat dan makanan. Untuk weakness atau kelemahan, BPOM keterbatasan sumber daya yang berkompeten dalam melakukan pengawasan yang efektif. BPOM juga pengawasannya masih kurang ketat sehingga masih ada peredaran obat dan makanan yang ilegal. Kemudian untuk opportunity atau peluang,
BPOM mengalami kemajuan teknologi yang dapat membantu BPOM dalam melakukan pengujian dan evaluasi produk secara efisien melalui aplikasi. Kemudian BPOM juga membuat konsumen merasa aman mengkonsumsi produk berlogo BPOM. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Perdagangan produk obat dan makanan ilegal yang melibatkan jaringan lintas negara dapat menjadi tantangan BPOM dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya ada SO, yaitu Strange Opportunity. Dalam hal ini, BPOM mempunyai kekuatan dan juga peluang, maka dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama dengan UMKM untuk menciptakan obat dan makanan yang berkualitas dan juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi BPOM. Selanjutnya yaitu WO atau Weakness dan Opportunity. Karena BPOM mempunyai kelemahan tapi mempunyai peluang, maka BPOM menciptakan yaitu workshop kepada masyarakat tentang pembuatan produk yang sesuai dengan BPOM. Kemudian BPOM juga memperkuat sistem perizinan BPOM agar tidak adanya peredaran obat yang ilegal. Selanjutnya ada ST, Strange Threat atau kekuatan dan juga ancaman. Karena BPOM mempunyai kekuatan dan juga mempunyai ancaman, maka BPOM menciptakan sebuah solusi, yaitu yang pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya obat ilegal dan membangun kepercayaan masyarakat kepada BPOM. Kemudian BPOM juga bekerja sama dengan industri farmasi untuk meningkatkan informasi terkait obat ilegal yang mungkin beredar di pasaran. Selanjutnya ada WT atau Weakness dan juga Threat. Karena BPOM mempunyai kelemahan dan juga ancaman, maka BPOM menerapkan sebuah solusi. Yang pertama, mengadakan pelatihan kepada pegawai BPOM agar lebih berkompeten dalam bidangnya. Kemudian yang kedua, melakukan kerjasama dengan negara lain dan memperketat pelabuhan dan bandara demi mencegah masuknya obat yang ilegal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.